Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro dan sis semuanya. Di video kali ini, Sarmin akan membagikan sebuah cerita motivasi atau cerita inspirasi kepada Bro dan sis semuanya. Oke, kali ini cerita inspirasinya adalah mengenai seorang raja dan penasehatnya. Pada zaman dahulu, alkisah di sebuah kerajaan terdapat seorang raja yang pemarah dan emosian. Sungguh beruntung, raja tersebut mempunyai seorang penasehat yang sangat rasional, berpikiran positif, yang selalu meredakan sang raja bila si raja sudah emosi. Hobi sang raja ini adalah berburu, dan tiap kali berburu, pasti si penasehat harus mendampinginya. Suatu ketika, sang raja ingin makan besar, maka dititahkan ke koki istana untuk membuat sebuah makanan spesial. Dan pada saat makan, raja mengambil sebuah pisau untuk memotong daging tersebut. Si penasehat pun mengingatkan raja untuk berhati-hati, tetapi sang raja tidak mengindahkannya. Lalu dengan bersemangatnya, dipotonglah daging-daging itu. Nah, sekali saat itu, jari tangan sang raja terpotong seketika. Dan penasehat yang disalahkan, karena sudah merencanakan ingin berkudeta dengan membunuh sang raja. Lalu, si penasehat tersebut dijebloskan ke penjara. Sang raja bertanya kepada si penasehat, apa yang mau disampaikan sebelum dijebloskan ke penjara? Penasehat hanya bergumam, apapun yang terjadi adalah baik. Sang raja makin murka. Dengan marahnya, sang raja berkata, jika tadi minta ampun dan memohon, mungkin saya bisa melepaskan kamu karena mengingat jasa-jasamu. Tetapi malah kamu merasa masuk ke penjara adalah hal yang baik. Maka sekarang nikmatilah hari-harimu di penjara. Setelah kejadian tersebut, di sisi sang raja sudah tidak ada lagi penasehat yang selalu meredakan emosinya. Sang raja jadi merasa kehilangan dan menjadi muram. Lalu raja mengutus pengawal untuk menjenguk si penasehat. Apakah penasehat tersebut sudah merasa bersalah dan ingin memohon ampun? Sungguh di luar dugaan. Sang raja, si penasehat tetap mengatakan apapun yang terjadi adalah baik. Raja makin marah besar dan diperintahkan untuk mencambuk si penasehat supaya sadar. Untuk meredakan amarahnya, sang raja pergi berburu ke hutan dengan sendirinya. Dikarenakan tanpa penasehat yang mendampinginya, akhirnya sang raja tersasar, makin masuk ke pelosok hutan. Dan akhirnya sang raja melewati batas wilayah kerajaannya dan memasuki daerah suku primitif atau suku Dayak ataupun suku Barbar yang percaya akan pada Tuhan dengan mempersembahkan korban manusia yang utuh kepadanya untuk mendapatkan keberkahan. Sang raja pun ditangkap oleh kepala suku Barbar ini, lalu diperiksa keutuhan anggota tubuhnya sebelum dipersembahkan. Ternyata jari tangan sang raja sudah tidak utuh karena terpotong. Akhirnya sang raja dilepaskan karena tidak ada manfaatnya lagi bagi suku Barbar ini. Kemudian sang raja dengan perasaan takut, haru, sedih, dan gembira kembali ke kerajaannya. Setiba di istana, sang raja lalu dengan segera untuk mengeluarkan sang penasehat. Lalu diceritakan ke penasehat itu tentang semua kejadian tersebut. Dan apa pandangan dari si penasehat? Penasehat dengan senyum berkata, sang baginda, jika hamba tidak dipenjara, berarti hambalah yang telah menjadi korban persembahan karena anggota tubuh hamba masih utuh. Nah, betul kan apa yang hamba katakan? Apapun yang terjadi, pastilah baik. Pesan dari sermon ini atau cerita motivasi ini, kita harus selalu melihat suatu masalah di sisi baiknya, karena apapun yang terjadi, pastilah baik. Semua事情发生都是好的. Whatever happen is good. Apapun yang terjadi, itulah baik. Contohnya, sebelum pandemi kita hanya meeting hanya seminggu sekali. Itu pun hanya wilayah daerah domisili kita saja. Nah, pada pandemi yang berkepanjangan ini, malah kita boleh dikatakan hampir tiap malam ada Zoom meeting dengan berbagai daerah, bahkan negara. Bukankah itu adalah sesuatu yang baik? Dulu, sebagian besar orang masih belum mengenal bagaimana berinteraksi dengan internet. Nah, sekarang mau tidak mau, semua orang harus belajar dan harus bisa untuk menggunakan kecanggihan zaman. Bukankah ini adalah suatu hal yang baik? Dulu, banyak orang yang tidak punya waktu untuk berkumpul dengan keluarga karena sibuk di luar mencari rezeki untuk keluarga. Sekarang, hampir tiap saat bisa berkumpul dengan keluarga.
dan bisa melihat langsung perkembangan anak cucu sambil bekerja di rumah. Bukankah ini adalah hal yang baik? Oke, inilah cerita motivasi dari saya. Semoga bisa bermanfaat bagi bro semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.